Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling, kali ini saya akan membahas beberapa materi dalam bimbingan konseling. Materi yang pertama tentang pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Materi yang kedua tentang pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Pada materi pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, ada beberapa subtema yang akan dibahas. Yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, contoh kasus. Submateri yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis menurut pendapat Gunarsa, upaya yang mempengaruhi setiap proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Ini bertujuan untuk menangani pasien yang mengalami gejala kecemasan. Psikoanalisis dibagi menjadi dua, yaitu klinisi dan akademik. Pada kasus klinisi ini dilakukan dengan pasien-pasien yang mengalami masalah psikis seperti kegelisahan, halusinasi, fobia, dan lain-lain. Kemudian yang psikoanalisis akademik ini mempelajari kehidupan mental pasien pada umumnya. Subtema yang kedua adalah tujuan dari pendekatan psikoanalisis bimbingan konseling. Tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikologi ini menuntun guru dan murid tentang apa yang hendak mereka capai, kegiatan-kegiatan apa yang telah mereka lakukan, dan kemajuan-kemajuan apa yang sudah mereka capai. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan psikoanalisis. Kelebihannya, setiap manusia bisa memanipulasi kenyataan dan ingatannya tentang kenyataan tersebut agar bisa sesuai dengan keinginannya. Kekurangannya terlalu menekankan pada pengalaman anak-anak dan menganggapnya kehidupan sepenuhnya tergantung pada masa lalu. Contoh kasus dari psikoanalisis, seorang Doni itu adalah siswa yang pintar dan mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya dan dapat berbaur di lingkungan yang baru. Suatu saat dia ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dalam sekolahnya. Kemudian dia berpikir dari pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya, dia pernah menjadi seorang penanggung jawab dalam suatu acara dan dia mengalami pengalaman yang buruk, yaitu acara yang dia pimpin tidak berjalan dengan lancar. Kemudian teman-temannya atau anggota-anggota yang lain menyalahkan dia atas ketidaklancaran suatu acara tersebut. Dari pengalaman itu, dia berpikir ulang untuk menjadi seorang ketua OSIS. Apakah dia takut untuk mengulangi kesalahan yang sama seperti pada saat gagalnya acara yang pernah dialaminya. Kemudian materi selanjutnya tentang pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Tema yang akan dibahas yang pertama, pengertian behavioral, konsep dasar, tujuan konseling behavioral, dan contoh kasus dari pendekatan behavioral.
Yang pertama, pengertian konseling behavioral. Behavioral adalah suatu pandangan teoritis atau teori yang beranggapan bahwa persoalan psikologis adalah perwujudan dari tingkah laku, tanpa mengaitkan konsep-konsep kesadaran ataupun mentalitas. Kemudian, konseling behavior merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavior yang menekankan pada perilaku yang terlihat. Yang kedua, konsep dasar behavioral. Pertama, perilaku manusia umumnya dapat dipelajari. Karena perilaku tersebut bisa diubah dengan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Yang kedua, perubahan spesifik. Perubahan spesifik terhadap lingkungan individu dapat menolong mengubah perilaku-perilaku yang relevan. Yang ketiga, prosedur konseling dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip belajar, misalnya reinforcement dan social modeling. Yang keempat, perubahan perilaku di luar wawancara. Konseling merupakan indikator keefektifan dan hasil konseling. Yang kelima, pada hakikatnya, konseling behavioral merupakan proses yang dijelaskan secara logis berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Yang keenam, prosedur konseling tidak statis tetapi secara khusus. Subtema yang ketiga adalah tujuan konseling behavioral. Ini ada dua tujuan dalam konseling behavioral. Yang pertama, tujuan secara umum. Secara umum, teori tujuan konseling behavioral membantu klien memperbaiki pola perilaku dalam memperbaiki pola perilaku untuk mencegah terjadinya masalah yang ditimbulkan. Tujuan secara khusus mengubah perilaku yaitu mengubah perilaku yang salah dengan cara membantu menemukan cara-cara berperilaku yang tepat. Selanjutnya, contoh kasus dari pendekatan behavioral. Contoh kasus dari pendekatan behavioral, Santi adalah siswa perempuan. Dia pintar. Pada awalnya, para orang-orang yang membuli Santi ini memuji si Santi kalau Santi ini pintar, baik, ramah. Tapi mereka memuji itu ada maksud tertentu. Mereka ingin menjatuhkan Santi secara mentalnya. Kemudian hari jika mendapatkan perlakuan baik, dia beranggapan bahwa mereka hanya memanfaatkan kepintarannya. Maka tugas dari seorang konselor dalam hal ini adalah menciptakan suasana yang nyaman agar si klien ini merasa nyaman untuk menceritakan hal-hal yang dialaminya tanpa terlewatkan satu detail kecil dari kejadian-kejadian yang dialaminya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.